Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kami sangat senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari kita siapkan hati kita sama-sama, karena kita percaya di tengah-tengah pandemik ini kita harus feed our mind with the truth, dengan sebuah kebenaran daripada Tuhan. Saya berdoa hari ini bukan sekedar firman yang berlalu begitu saja untuk memenuhi knowledge kita, tapi saya berdoa firman ini bisa mengubah kehidupan kita, encourage kita, membangun setiap kita. Dan itu sebabnya dibutuhkan hati yang terbuka, hati yang sungguh-sungguh haus lapar akan firman Tuhan. Mari saya mengajak kita berdoa sebentar sebelum kita akan sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Kami buka hati kami untuk kami sama-sama belajar. Terus Tuhan, feed our mind with the truth, dengan sebuah kebenaran yang daripada Engkau. Karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu akan memberikan kami kekuatan dan mengubah kehidupan kami. One revelation, satu pewahyuan daripada Engkau Tuhan, akan mengubah seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami buka hati kami, dan kami merendahkan dan kami buka hati dan pikiran kami untuk kami sama-sama diisi belajar kebenaran akan firman-Mu. Roh Kudus, di atas segala-galanya Engkau memberikan kami hikmat pengertian untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua yang ada di tempat ini maupun semua yang mendengarkan program ini dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami minta Roh Kudus, bekerjalah di tengah-tengah kami, sentuh hati kami, jamah hati kami, dan para malaikat bergeraklah, bekerjalah, layani umat Tuhan secara supranatural dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus melalui kebenaran firman hari ini. Di dalam nama Yesus kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau mengajak kita belajar sama-sama daripada The Story of Job atau Ayub. Dan saya kasih judul renungan kita hari ini adalah tetap percaya sekalipun terpuruk. Ini adalah sebuah tema yang menurut saya mewakili kondisi yang kita alami hari-hari ini, di mana kondisi pandemik ini membuat setiap orang banyak sekali mengalami keterpurukan, mengalami kebangkrutan. Saya mendengar ada banyak sekali kesaksian demi kesaksian, orang-orang berbicara, orang-orang konseling dan sebagainya. Mereka berkata bahwa bisnis sedang tidak bagus. Bahkan ada beberapa banyak pengusaha-pengusaha yang saya kenal, mereka komplain, mereka berkata dengan situasi seperti ini mereka mengalami banyak sekali kerugian dan sebagainya. Hari ini sebuah challenging buat kita bersama, bahwa sekalipun dalam kondisi terpuruk, apakah Anda dan saya tetap percaya bahwa Tuhan pasti buka jalan, pasti Tuhan akan membuat kita melaluinya semua dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, hari ini kita belajar dari Story of Job. Bagaimana ketika saya mempelajari kehidupan daripada Ayub, ini benar-benar membuat saya speechless, membuat saya sangat bersyukur. Ada sebuah role model ketika kita mengalami sebuah keterpurukan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia pasti akan buka jalan, pasti Dia akan memberi kemenangan kepada kita. Ada beberapa part yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar bersama-sama hari ini. Yang pertama, kita mau belajar bersama-sama siapa Ayub, siapa itu Ayub. Saudara, kalau kita pelajari di firman Tuhan, dikatakan Ayub itu digolongkan dengan beberapa kriteria. Yang pertama, Ayub dikatakan adalah orang yang saleh. Perhatikan baik-baik, dia adalah orang yang saleh. Yang kedua, dia adalah orang yang jujur. Dan yang ketiga, dia adalah orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi kalau Anda memperhatikan tipe daripada Ayub, dan saya simpulkan bahwa dia adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kenapa? Karena dia saleh hidupnya, dia jujur, dia punya integritas, dia takut akan Allah, dia menjauhi kejahatan. Nah saudara, saya mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama juga kekayaan Ayub. Nah, Ayub memiliki kekayaan. Alkitab mencatat bahwa saya mencatat bahwa yang pertama, Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Lalu yang kedua, dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, artinya 1.000 ekor lembu karena pasang. Lalu 500 keledai betina. Dan dia dikatakan dia punya budak. Kalau dalam hari ini kita relevannya adalah punya karyawan, punya staff, kurang lebih sangat banyak sekali. Bahkan Ayub dikenal orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Kalau saya boleh pakai istilah,
Ayub adalah Crazy Rich dari sebelah timur. Nah, Tuhan itu bangga sekali dalam kehidupan Ayub. Ayub pasal pertama ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Lalu Tuhan berkata kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara, ini adalah statement daripada Tuhan sendiri ketika Tuhan menjumpai, ketika dia bertemu dengan setan, dengan iblis, lalu dia berkata, waktu itu terjadi sebuah percakapan, dan dia berkata, kamu memperhatikan gak hambaku Ayub? Karena sebab tidak ada seorang pun dikatakan di bumi seperti dia, yang hidupnya saleh, jujur, takut Allah dan menjauhi kejahatan. Nah saudara, kalau kita melihat kriteria ini, bahwa ini bukan apa yang orang katakan tentang Ayub, tapi ini Tuhan sendiri yang mengatakan tentang Ayub. Lalu saudara, kalau saudara memperhatikan dialognya, pasal 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Nah saudara, setan selalu berbicara bahwa ya jelas dia akan takut akan kau karena kau memberkati dia. Tapi setan menantang, iblis menantang, dan dia berkata, apakah dengan Ayub tidak mendapat apa-apa lalu dia akan takut akan kau? Nah saudara, sebenarnya ketika percakapan ini saya baca, saya renungkan, saya mendapatkan sebuah rahasia kenapa Ayub diberkati. Ayat yang ke-10 dan 11 dikatakan seperti ini oleh iblis, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimiliki? Apa yang dia kerjakan telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu, jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah setan tahu persis sebenarnya kalau tangan Tuhan ada dalam kehidupan kita, maka kita pasti akan berhasil. Saya tiba-tiba teringat sebuah cerita tentang Yabes ketika dia berdoa, dia berkata, berkati aku berlimpah-limpah. Dan yang kedua berkata, perluas daerahku. Yang ketiga dia berkata, biar tanganmu menyertai aku. Saudara, kenapa? Karena kalau Anda perhatikan, ini the secret of blessing. Ketika tangan Tuhan menyertai kehidupan seseorang, maka kehidupannya pasti akan berhasil. Nah setan tahu, lalu setan berkata kepada Tuhan, coba kamu ulurkan tanganmu. Karena dia tahu persis ketika seseorang ada tangan Tuhan yang menyertainya, maka dia akan berhasil, dia pasti akan berhasil. Dan dia berkata, iblis berkata kepada Tuhan bahwa jelas karena engkau membuat pagar di sekelilingnya, engkau berkati apa yang dia kerjakan, dan tanganmu ada bersama dia, coba ulurkan. Nah saudara, ketika saya mempelajari ini, saya menemukan bahwa rahasia daripada Ayub diberkati karena tangan Tuhan menyertai Ayub. Sama halnya dengan Ezra pasal 8 ayat 22b, sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami, melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi sebenarnya siapapun yang mencari Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka tangan Allahnya akan melindungi dia. Dan this is the secret of blessing. Nah ketika saya mempelajari kisah Ayub ini, saya semakin menyadari satu hal Bapak Ibu semua, bahwa tangan Tuhanlah yang memberkati dan menjaga hidup kita sampai hari ini. Makanya saya selalu ngomong bersama dengan keluarga saya, kalau kita bangun tidur, kita tidak batuk, kita tidak demam, kita tidak sakit, lalu kita bisa melakukan ini itu, kita bisa menikmati berkat Tuhan, kita masih punya makanan dan semuanya, saya kasih tahu ini adalah tangan kemurahan Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Kita harus syukuri, kita harus mengucap syukur senantiasa, dan kita nggak boleh komplain dengan situasi apapun, karena kita percaya selama masih ada tangan Tuhan yang menyertai kita, bahwa keadaan kita pasti akan baik-baik saja. Selama tangan Tuhan yang memagari kehidupan kita, setan tidak akan bisa menyentuh kehidupan Anda dan saya. Itu sebabnya saya percaya sekali. Nah ini part yang pertama yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama dari the story of Job. Lalu part yang kedua, yaitu proses dalam kehidupan Ayub dimulai. Yang pertama kita belajar siapa Ayub, bagaimana Tuhan bangga sekali sama Ayub. Dan dia saking bangganya, dia berkata, ini statement dari Tuhan bahwa tidak ada orang seperti dia di muka bumi, yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Saya berdoa supaya Anda dan saya juga menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Bapak kita. Saya percaya semua orang tua
pasti akan bangga kepada anak-anaknya. Demikian juga Tuhan bangga dengan Anda kalau Anda benar-benar hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah anyway, kita akan belajar part yang kedua, bagaimana kehidupannya akan memulai sebuah proses. Apa yang dialami Ayub dalam satu hari itu adalah kejadian yang menurut saya adalah kejadian yang mengerikan sekali. Ayat 13, 14, 15 dikatakan lembu sapi dan keledainya dirampas, lalu penjaganya semuanya dibunuh. That is the process yang Ayub alami dalam kehidupannya in the one days, dalam satu hari. Lalu ayat 16 dikatakan kambing domba dan penjaganya habis terbakar api dari langit. And then tiba-tiba ayat 13 tiba-tiba semua harta yang kita sebut tadi 7.000 lembu, sapi, keledai, berapa ratus sekian semuanya, dan tiba-tiba aja dirampas dan semua penjaga di situ dibunuh. Lalu tiba-tiba belum itu selesai, tiba-tiba kejadian proses yang kedua terjadi bahwa kambing domba dan penjaganya habis terbakar dari api dari langit. Dan kita kalau nggak hati-hati kita akan bisa berkata bahwa mungkin Ayub berbuat dosa, berbuat salah sampai akhirnya dia dikena tulah sama Tuhan. Lalu ayat 17, unta-untanya yang sekian banyak dirampas dan penjaganya juga dibunuh in the one days. Dalam satu hari dia mengalami hal yang sama. Lalu ayat 18-19 itu lebih mengerikan lagi. Angin ribut melanda dan merobohkan rumah serta membunuh anak-anaknya di rumah itu. Bayangkan, saya percaya tidak ada dan jarang sekali. Kalaupun ada orang yang mengalami proses seperti Ayub, saya pikir ya dari sekian banyak paling 0, sekian persen. Kenapa? Bayangkan saudara, dalam satu hari secara bersamaan harta yang dikumpulkan oleh Ayub bertahun-tahun habis lenyap. Kita semua mungkin pernah mengalami kerugian, tapi berapa parah? Tabungan habis, berapa parah? Lalu bisnis hancur karena pandemik, berapa parah sih? Kehilangan orang yang dikasihi in the one days, dan semua anak-anak kesayangannya 10-10-nya mati semua saudara. Dan kita pasti akan berkata kalau ini yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, mungkin kita akan crying to the Lord and say, why Lord, kenapa Tuhan? Saudara, ini menurut saya tidak banyak orang yang mengalami seperti Ayub. I can imagine, dan saya merenung, saya baca, saya renungkan, wow, semua hartanya habis, lalu semua anak-anaknya mati, dan ini in the one days, dalam satu hari. Banyak hal sebenarnya yang kita tidak bisa mengerti, kita tidak bisa pahami, dan seolah-olah kita akan bertanya seperti ini, kenapa Tuhan memberkati, lalu seolah-olah semua yang Tuhan berkati tiba-tibanya diambil kembali semuanya dalam hidup kita. Saudara, saya pernah memiliki hotel lalu tutup. Saya dan keluarga waktu itu pernah diberkati Tuhan, lalu kita punya bisnis yang sangat menghasilkan. Bahkan dari hasil daripada bisnis ini kita mensupport banyak sekali orang, menolong banyak sekali orang lain, bahkan mensupport pelayanan-pelayanan yang luar biasa sekali. And then tiba-tiba stop. Bahkan in the pandemic, di tengah-tengah pandemik ini semuanya kayaknya stop. Lalu bahkan seolah-olah uang yang kita sudah kumpulkan, harta yang sudah kita kumpulkan dalam waktu sekejap, kurang lebih berapa sekian tahun, and then tiba-tiba gone. Lalu kita berkata, why Tuhan? Seolah-olah orang akan berkata, Tuhanmu pinplan memberkati, lalu habis itu mengambil semua berkatnya. Mungkin orang-orang akan berkata, why, ada apa? Mungkin kamu buat dosa, mungkin kamu buat salah, mungkin kamu ditinggalkan Tuhan. Setelah pertanyaan ini juga bisa terjadi kepada Ayub. Dia adalah orang yang diberkati Tuhan, and then tiba-tiba in the one day, dalam satu hari semua hartanya habis, anak-anaknya mati semua saudara. Dan dia mengalami kebangkrutan yang menurut saya bangkrut yang parah-parah sekali. Baru-baru ini di media sosial ada sebuah video yang cukup viral. Istri saya memberitahu ke saya, seorang dokter katanya kena pandemik, suaminya, anaknya, and then lalu tiba-tiba meninggal semuanya. Lalu tiba-tiba dia jadi stres, saudara. Kasihan sekali, kita mendoakan. Bahkan mama saya berkata, saya kok digerakkan Tuhan untuk doain ya, kasihan. Akhirnya dia maaf saudara, tidak memakai pakaian lalu ke jalanan, kasihan sekali. Lalu kami juga dengar sebuah cerita, ada orang yang satu keluarga kena COVID, mati, lalu habis itu dia kaya, lalu dia buang semua uangnya dan dia berkata, percuma aku punya uang.
Aku udah kehilangan semua orang yang aku cintai. Setelah saya bisa membayangkan hari-hari ini yang terjadi di tengah-tengah pandemik ini. The story of Job mengajarkan kita tentang sesuatu yang menurut saya Alkitab sangat relevan sampai hari ini. Situasi hari ini pandemik juga ada orang-orang yang satu keluarga ngalami pandemik lalu meninggal, tinggal satu orang saja, lalu mereka nggak tahan hidup, mereka stres. Dan mereka ada beberapa juga yang dalam satu hari, mungkin dalam satu bulan atau dalam satu tahun mengalami kebangkrutan gara-gara pandemik ini. Saya dengar cerita dari seorang staff di tempat gereja kami. Dia cerita dia bekerja di sebuah perusahaan TBK dan dia berkata bosnya ngalami kerugian yang luar biasa selama pandemik. Dia harus keluari uang seluruh Indonesia kurang lebih more than 30 billion hanya untuk gaji dan semuanya. Every month lose money. Dan seolah-olah kenapa ya Tuhan, kita udah ngumpuli berkat, diberkati Tuhan, and then tiba-tiba hilang dalam sekejap. Dan saya percaya ini adalah sesuatu yang gak gampang. Jujur buat kami secara pribadi untuk tetap positif waktu kita mengalami hal tersebut butuh waktu, gak gampang. Waktu kami sendiri secara pribadi ngalami ini, this is my story, I share with you. Hari ini kami sudah dipulihkan, puji Tuhan. Maksudnya kami nggak punya hati yang galau, tapi the end of the day dulu waktu kami mengalami, kami nggak bisa ngomong seperti sekarang. Gak gampang untuk men-set hati kita tetap positif ketika kita mengalami situasi seperti ini. Kalau orang berkata mudah karena dia nggak ngalami. Kalau kamu kehilangan sebanyak apapun, semakin banyak itu semakin sakit hati kita, saudara. Dan belum lagi kita harus menghadapi cemoohnya orang, nyinyiran orang, gosip orang, dan pandangan orang. Beberapa orang akan berkata katanya dari Tuhan, kok nggak berhasil. Saudara, kita nggak bisa berkata seperti itu. Di Alkitab ada ketika sebuah kejadian bangsa Israel, dia mau maju berperang, dia tanya, Tuhan maju atau enggak? Tuhan bilang maju, lalu tiba-tiba kalah, saudara. Lalu tiba-tiba dia nanya lagi, gimana Tuhan yang kedua? Maju, kalah lagi, saudara. Ada begitu banyak orang berkata, katanya dari Tuhan. Kalau dari Tuhan harus sukses. Kalau dari Tuhan ini dan sebagainya. Saya mau kasih tahu, keliru kita, saudara. Banyak hal sebenarnya yang kita itu nggak ngerti, saudara. Ada orang berkata, katanya dari Tuhan kok tutup, katanya dari Tuhan kok rugi, dan sebagainya, saudara. Sebenarnya satu hal, saudara, banyak hal yang kita tuh nggak ngerti, saudara. Saya secara pribadi bersama keluarga, kami menyadari satu hal dan menemukan sebuah fakta yang sebenar-benarnya yang harus saya sampaikan kepada Anda, bahwa semakin kita masuk dalam kedalaman bersama Tuhan, satu hal yang saya tahu, saya selalu ngomong ini, bahwa sebenarnya saya tahu bahwa saya sebenarnya tidak tahu apa-apa, dan cuman selama ini cuman sok tahu, saudara. Banyak hal di dunia ini kita nggak ngerti. Ingat, jalanku bukan jalanmu, kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku jalanmu, bedanya langit dan bumi. Seringkali kita berkata, ya Tuhan aku ngerti. Nggak ngerti sebenarnya, saudara. Kita cuma dikasih tahu dan lakukan. Dan seringkali kita berkata ini bagus, ternyata enggak. Lalu seringkali Tuhan izinkan itu terjadi. Bayangkan the story of Job. Tuhan berkati dia, Tuhan luar biasa berkati dia, and then tiba-tiba bangkrut dalam satu hari, saudara. Satu hari ngalami kebangkrutan, dan plus anak-anaknya mati semua, saudara, 10-10-nya. Saya nggak bayangi kalau Ayub hidup di zaman sekarang, pasti Ayub akan dikomongi, digosipin, wah Ayub buat dosa, Tuhan ninggali Ayub dan sebagainya. Saya nggak tahu dulu, zaman dulu masih nggak tahu seperti apa, tapi kalau dia hidup di zaman ini viral, Ayub sudah di media sosial, di mana-mana dia viral, saudara, akan digosipi, dinyinyiri sama orang. Kenapa? Karena orang akan berkata, wah dia sudah melakukan dosa, oh dia sudah ditinggal Tuhan. Bayangkan bangkrut dalam satu hari, saudara, plus anak-anaknya mati semua. Ini nggak mudah. Dan saya mau ngomong sama Anda jujur, kami pernah melalui bersama my mom, my family, ketika kami harus menutup hotel kami, lalu kami harus ngalami di mana bisnis yang menjadi salah satu bisnis utama dalam kehidupan kami, keluarga kami, and then tiba-tiba stop, saudara. Bahkan kami juga beberapa ditipu sama orang, dan seringkali kita berkata bahwa why Lord, kenapa Tuhan? Gak gampang ngeset hati kita, saudara. My mom juga ketika Tuhan bilang kamu harus ikhlas, kamu harus ini, mama saya nggak jawab, saudara. Sekian minggu baru dia menangis, dia berkata, Tuhan aku belajar untuk ikhlas. Nggak mudah, saudara. Dan inilah
yang saya mau mengajak Anda untuk belajar sama-sama. Tidak mudah. Ikut Tuhan harus angkal diri pikul salib. Dan seringkali belum lagi nyinyiran dari orang dan gosip dan sebagainya, bahkan fitnah dan sebagainya, kita harus ngalami banyak sekali. Dan saya cuma berdoa satu, seperti sesuai tema daripada renungan kita, tetap percaya sama Tuhan walaupun dalam keadaan terpuruk, saudara. Buktinya saya kasih tahu saudara, ketika semua itu Tuhan izinkan diambil dari kehidupan kita, saya jujur ngomong, kita bisa kecewa, kita bisa marah, kita bahkan bisa sangat sedih, bahkan merasa sangat kehilangan, sehingga bisa membuat kita stres, depresi. Padahal saudara, Tuhan cuma mau kasih tahu, nah, kamu masih punya harta yang tidak ternilai, yaitu aku sendiri. Karena kita percaya Yesus adalah harta yang tak ternilai. Tapi hati kita tidak bisa menjadi seperti dulu lagi. Kenapa? Kalau dulu kita nggak punya apa-apa, yang penting punya Yesus. Tapi ketika sudah lebih mencintai harta daripada Tuhan, ketika hartanya hilang, kita udah rasanya dunia mau kiamat semuanya, saudara. Karena kenapa? Karena hati kita tanpa sadar sudah condong dan melekat kepada harta. Tapi kalau hatimu tidak melekat sama harta, tapi hatimu tetap melekat sama Tuhan, kamu sedih sih, kamu merasa kehilangan sih, tapi nggak akan parah, saudara. Nah, bagian yang ketiga yang saya mau ngajak Anda untuk belajar, yang part ketiga, apa yang Ayub lakukan? Apa respon hati Ayub? Mari kita belajar sama-sama. Ayat 20, ini luar biasa sekali. Dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Ayat 21, ini statement yang luar biasa. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa sekali. Imagine, mungkin kita nggak bayangi Ayub bakal kecewa banget sama Tuhan, bahkan marah sekali sama Tuhan, bahkan mungkin Ayub akan meninggalkan Tuhan. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, dia mengoyakkan jubahnya dan dia berkata, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Ini membuktikan Bapak Ibu semua bahwa hati Ayub tidak melekat kepada harta atau aset yang dimilikinya. Ayub sadar bahwa dari awal sebenarnya dia tidak membawa apa-apa dan tidak mempunyai apapun. Namun banyak dari kita tidak menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Dan kita juga sama seperti Ayub, kita nggak punya apa-apa. Makanya saya mengencourage keluarga saya berkata, kita dari awal nggak punya apa-apa. Kenapa kita harus kehilangan, takut kehilangan apa-apa? Yang penting satu, keluarga kita sehat dan kita bisa memulai kembali bersama dengan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan pasti akan menolong kita. Toh kita masih ada, Tuhan cukupi. Toh kita masih bisa hidup, toh kita masih bisa bernafas, masih bisa melayani Tuhan dan sebagainya. Kita nggak sampai parah semuanya. Masih seperti firman Tuhan berkata, kalaupun jatuh tidak akan sampai tergeletak. Lalu saya percaya Tuhan terus akan memulihkan kehidupan kita. Ayat 22 berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Seringkali kita ketika mengalami proses, kita berkata, wah Tuhan, aku sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok ngalami gini. Saudara, Ayub tidak mengeluarkan kata-kata itu. Dia berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan, saudara. Ayub tidak kecewa atas semua yang terjadi kepadanya dan bahkan tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali. Nah, saudara, ketika kita sudah mengalami proses, lalu kita berhasil mengucap syukur, kita tetap punya respon hati yang baik, kita udah tetap luar biasa. Menurut saya, Anda akan setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa kita pasti akan berkata, wow, Ayub luar biasa, pasti habis ini dia diberkati, pasti habis ini dia dipulihkan, saudara. Tapi kalau kita perhatikan what next setelah dia ngalami ini, saya percaya kita akan ngomong, wow, Ayub sudah menang nih, karena dia nggak komplain, dia tetap mengucap syukur, dia percaya, dia tetap takut Tuhan, dia tidak berbuat dosa. Maka saya percaya ini alami respon daripada kita. Kita pasti akan berkata bahwa this is the time untuk ekspektasi kita akan menerima blessing, terobosan, kita akan dipulihkan, diangkat Tuhan. Tapi satu hal yang kita lihat dari kisah Ayub, ada kenyataan yang justru berbeda dengan apa yang diekspektasikan oleh kita pada umumnya, yaitu justru yang dialami Ayub. Kalau Anda perhatikan the story of Job, itu adalah permulaan, saudara. That's only the beginning of the story of Job.
Saudara, ketika saya mempelajari, saya berkata, Tuhan, gak sanggup Tuhan. Ayat pasal 2 ayat 3 berkata, firman Tuhan kepada iblis lagi, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab Tuhan muji dia lagi di pasal yang kedua. Tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, diulangi lagi, jujur, takut akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Lalu Tuhan dengan bangga ngomong sama iblis, ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia dan mencelakakan dia tanpa alasan. Dengar baik-baik, tanpa alasan. Ayub mengalami malapetaka, kecelakaan, bangkrut, anaknya meninggal semua tanpa alasan. Dan perhatikan baik-baik, Tuhan begitu bangga sama Ayub. Dan sebenarnya iblis marah, dan dia merencanakan yang lebih jelek lagi dalam kehidupan Ayub. Seringkali waktu kita ngalami proses, lalu sikap hati kita bagus, kita ngucap syukur, dan Tuhan bangga sama kita. Lalu tiba-tiba saudara, ada orang yang gak suka, ada satu oknum yang gak suka, namanya iblis. Dia akan marah sekali dan dia merencanakan yang lebih jahat lagi. Dan ini yang terjadi, iblis berkata, minta kepada Tuhan, ulurkan tangannya atas kehidupan Ayub. Tadi Tuhan cuma memagari hartanya semuanya, dan kali ini iblis meminta supaya dia mengulurkan tangan atas kehidupan Ayub. Tapi perhatikan ayat itu baik-baik. Ternyata kalau Tuhan beserta kita, setan mungkin bisa ambil hartamu, tapi dia nggak bisa menyentuh, menjamah hidup Anda. This is the revelation yang Tuhan ingatkan kepada saya. Dan Tuhan berkata, kamu lihat nak, iblis mana bisa menyentuh kehidupan Ayub. Dia cuma bisa nyentuh hartanya, itu pun seizin aku. Karena aku berkata, oke, you boleh tes dia. And then setan merencanakan hal yang jahat dalam kehidupan Ayub. Dihabisin semua hartanya, bahkan anaknya. Tetapi dengar baik-baik, setan gak bisa menjamah kehidupan Ayub. Makanya iblis minta supaya Tuhan mengulurkan tangannya, bukan cuma atas harta, tapi atas kehidupan Ayub, saudara. Dan ternyata apa yang terjadi? Mungkin ada berkata, Tuhan kok jahat ya, Tuhan kok tega ya. Enggak, saudara. Dan dengar baik-baik, jadi jangan takut, jangan khawatir. Kalau tangan Tuhan bersama kita, mungkin setan bisa menyentuh kehidupan, setan bisa menyentuh hartamu, setan bisa membuat kita mengalami kebangkrutan, setan bisa membuat mencuri, merampas apa yang menjadi berkat kita. Tapi dengar baik-baik, dia nggak akan pernah bisa menjamah satupun kehidupan kita semua, bahkan menyentuh kehidupan kita. Bahkan dia harus memohon kepada Tuhan untuk Tuhan lepaskan dulu tangannya atas hidup kita, baru dia bisa menyentuh kehidupan kita. Tapi apakah Tuhan izinkan dia menyentuh semuanya? Tidak. Tetap Tuhan berkata, cuman kehidupan lo gak boleh nyawa dan sebagainya. Lalu apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub pasal 2 ayat 7 ini mengerikan, prosesnya udah dimulai. Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai batu kepala. Ayat 8. Lalu Ayub mengambil sekeping beling dan menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Dia mengalami penyakit yang mengerikan, yaitu bara, borok busuk dari telapak kaki sampai kepala. Bayangkan saudara, apa yang dialami Ayub, bangkrut dalam satu hari, kehilangan semua anak-anaknya dalam satu hari, dan terakhir terkena penyakit yang mengerikan saudara. Bayangkan, saya nggak bisa bayangi. Ayub pasal 2 ayat 9, apa yang terjadi? Ini lebih parah lagi, bangkrut dalam satu hari, anak-anaknya meninggal semua dalam satu hari. Dirinya kena borok, kena penyakit dari kaki sampai kepala, dan sampai dia pakai beling saking dia gatalnya, sengsara sekali. Dan tiba-tiba yang terakhir saudara, apa yang mengalami menurut saya adalah pengalaman yang paling berat yang dihadapi Ayub. Ayat yang ke-9, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekutkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Ini yang lebih menyakitkan lagi, ketika dia seharusnya disupport oleh istrinya saudara, tapi justru istrinya berkata-kata negatif yang tidak membangun. Dan dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu lalu mati. Bayangkan kalau kita sedang terpuruk, kita sebenarnya butuh istri yang memberikan support, memberikan dukungan, tapi malah melakukan dan mengatakan hal yang sangat menyakitkan. Buat saya udahlah, di end, habis kehidupan Ayub. Bangkrut dalam satu hari, anak-anaknya mati, kena borok, sakit yang mengerikan. Lalu yang terakhir, dia berharap cuma satu-satunya istrinya menolong dia, mensupport dia, tapi malah berkata, matilah. Kutuki Tuhanmu, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Ini mengerikan sekali. Tapi apa yang menjadi respon Ayub?
Sangatlah luar biasa ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ini luar biasa sekali. Dalam kesemuanya Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya, saudara. Dia bahkan berkata, apakah kamu seperti orang gila yang cuma mau terima yang baik tapi tidak mau menerima yang jahat atau yang jelek? Saudara, seringkali kita orang Kristen gak fair, cuma mau terima yang baik, tapi kita gak pernah bersyukur ketika Tuhan izinkan yang kurang baik kita alami dalam kehidupan kita. Ayat ini berkata Ayub begitu luar biasa. Dia merespon hal yang sangat dahsyat sekali. Makanya hari ini saya mengajak Anda dalam situasi pandemik ini. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda bangkrut, mungkin Anda kena penyakit, atau mungkin beberapa dari Anda kena COVID-19 dan sebagainya. Belajar untuk percaya walaupun dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun. Hidup mati Anda dan saya dikuasai oleh lidah. Ini yang menjadi salah satu kunci bagaimana Ayub akhirnya bisa menang mengatasi semuanya. Ingat, hati-hati menggunakan lidah Anda. Bahkan seseorang yang sekalipun sudah beribadah dengan luar biasa tapi tidak bisa mengekang lidah, maka ibadahnya akan sia-sia. Ingat Bapak Ibu Saudara, mulutmu, lidahmu adalah nabi masa depanmu. Itu sebabnya pakai lidah dengan benar. Karena Alkitab berkata, hidup mati Anda dikuasai oleh lidah, dan barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ayub tidak berdosa, tidak bersalah, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap percaya sekalipun dalam kondisi yang terpuruk. Ingat Yesaya 50 ayat 4 berkata, Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Kalau Anda berkata Anda adalah murid Kristus, maka setiap perkataan keluar harus memberi semangat kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi dia mempertajam pendengaran kita untuk mendengar seperti seorang murid. Apa yang kita dengar adalah hati-hati pergunakan perkataanmu. Ingat, setiap perkataan yang keluar harus Anda pertanggungjawabkan. Ayub tidak berbuat dosa dengan lidahnya, dan ini menjadi sebuah kunci dia mengalami hal yang dahsyat bersama Tuhan. Lalu part yang terakhir, saudara, lalu saya akan tutup apa yang dialami Ayub di part yang terakhir ayat 42, pasal 42 ayat 5 maksudnya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Melalui proses yang panjang yang dialami Ayub, Ayub mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Selesai menang dari semua proses. Saya percaya kalau hari ini Anda mengalami proses apapun, itu baik untuk kita belajar untuk mengenal Tuhan secara pribadi, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Dan kita percaya sekalipun kita hari ini mengalami keterpurukan, I just want to encourage you, still believe, tetap percaya kepada Tuhan. Sebenarnya ini adalah salah satu tujuan di mana Tuhan izinkan proses terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, supaya kita mengalami Tuhan lebih lagi, saudara. Lalu Ayub 42 ayat 10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala yang dipunyanya dahulu. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari semua yang dia punyai dahulu. Bahkan kalau saudara perhatikan banyak ayat 12, Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, dan selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba, 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, 1.000 ekor keledai betina. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara lainnya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anaknya dan cucunya sampai keturunan yang keempat. Lalu akhirnya dia meninggal, saudara. Dan dia meninggal dengan happy ending. Dia tidak meninggal karena sakit, penyakit atau borok yang dialami. Dia tidak mengalami mati dalam sebuah proses, tapi dia dipulihkan dan dia hidup bahagia. Dia hidup 140 tahun kemudian, dia melihat anak cucunya, dia melihat semua yang diberkati oleh Tuhan, dan dia menikmati hidupnya. Berapa banyak saudara yang percaya? Hari ini saya berdoa dimanapun Anda berada, kalau hari ini Anda mungkin mengalami keterpurukan dalam hidup Anda, just believe, tetap percaya, still believe, tetap percaya sekalipun dalam kondisi terpuruk. Saya berdoa, kata percaya ini nggak mudah. Iman itu artinya percaya dengan apa yang Tuhan ngomong. Hari ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama berdoa dimanapun Anda berada.
taruh tanganmu di dadamu. Saya berdoa supaya hatimu tetap percaya kepada Tuhan. Mungkin kau berkata, Tuhan, aku udah gak punya apa-apa. Dalam kondisi pandemik ini aku terpuruk, bisnisku hancur. Mungkin ada sebagian keluargaku meninggal, orang yang aku kasihi kena COVID. Mungkin orang-orang yang aku cintai ada yang meninggal mendahului aku, dan aku menjadi sangat terpuruk. Hari ini I just want to encourage you melalui the story of Job. Ayub mengalami bangkrut dalam satu hari, kehilangan semua anak-anaknya dalam satu hari, kena penyakit dalam satu hari. Bahkan istrinya yang harusnya menjadi penolong bahkan memarahi dia dan mengatakan bahwa kutuki Tuhanmu dan mati. Saudara, ini adalah sebuah proses yang mengerikan. Dia benar-benar terpuruk. Nggak ada orang yang terpuruk seperti Ayub. Tapi hari ini Anda melihat bahwa di akhir daripada story of Job, dia diberkati Tuhan 2 kali lipat. Ingat, sebagai closing statement saya mau katakan, Tuhan tidak pernah mengambil apapun dari hidup Anda. Dia cuma mengetes hati Anda, dan pasti dia akan berkati semua. Kalaupun diizinkan diambil daripadamu, dia ngambil untuk dia lipat gandakan, diberkatinya dan dikembalikan untuk Anda nikmati. That's what I believe. Hari ini aku berdoa Tuhan untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada, yang sedang menyaksikan program Amin dimanapun mereka berada. Firman-Mu sudah disampaikan melalui the story of Job. Kami semua dikuatkan tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun dalam kondisi yang paling terpuruk sekalipun. Aku berdoa Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka semua. Kami numpang tangan di hati kami. Kami berdoa biar hati kami kuat, hati kami tetap percaya kepada Tuhan sekalipun dalam kondisi terpuruk ya Bapak. Berkati setiap umat-Mu. Aku berdoa Roh Kudus sentuh mereka, jamah mereka dimanapun mereka berada. Aku berdoa Roh Kudus menguatkan iman mereka, hati mereka untuk tetap percaya sekalipun dalam kondisi terpuruk. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah selesai, dan aku berdoa Roh Kudus lanjutkan pekerjaan-Mu. Bekerjalah dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Amin, puji Tuhan. Doa saya, saudara, ingat sekali lagi, tetap percaya dalam kondisi terpuruk apapun. Tuhan memberkati. Tetap stay at home and stay healthy. God bless you.